Dibukanyalah kaca mobil tersebut. Cet. Sontak Ganu kaget. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini, gue akan bagiin kisah-kisah misteri dan cerita-cerita horor yang bisa aja membuat bulu kuduk kalian merinding. Buat kalian semua teman-teman yang ada di sini, yuk bantu subscribe yuk, biar gue makin semangat terus upload video-video selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih serem. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oh iya, buat kalian yang punya cerita atau pengalaman-pengalaman horor, kalian bisa share ke gue melalui email yang gue taruh di deskripsi. Kalian share aja ke sini. Are you ready? Let's go. Oke, di video kali ini gue mau bawain sebuah kisah dan pengalaman dari seorang driver taksi online yang ternyata membawa sesuatu yang sangat penting. Mau tahu gimana kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Cerita ini dimulai ketika seorang driver taksi online, sebut saja namanya Ganu, sedang beristirahat di sebuah warung kopi setelah seharian berkeliling. Waktu itu jam menunjukkan pukul 10 malam dan Ganu memutuskan untuk istirahat sejenak di warung sembari memesan kopi. Sesaat setelah kopi diletakkan di meja oleh penjual, tiba-tiba saja HP Ganu berbunyi. Tanda ada orderan masuk. Dalam hati Ganu, dapat orderan nih. Padahal kopinya belum aja diminum. Gak apa-apalah, gak boleh nolak rezeki. Toh juga penjemputannya gak jauh-jauh banget dari warung kopi. Namun setelah Ganu melihat arah tujuan dari orderan tersebut, Ganu ini agak mikir. Lumayan jauh juga, karena jarak tempuhnya sekitar 20 kilo. Sedangkan sekarang sudah jam 10 malam. Pasti nanti sulit untuk mendapatkan orderan untuk pulang lagi ke sini. Karena tempat tinggal Ganu sendiri ada di sekitaran warung itu. Jadi masih satu daerah sama warung kopi itu. Dengan perasaan yang agak bimbang, Ganu memutuskan untuk mengambil orderan tersebut karena tempat pengantaran orderan tersebut masih terbilang bukan daerah rawan alias masih daerah rame. Dan itu masuk ke sebuah perumahan yang cukup besar. Kebetulan Ganu juga memahami rute dan arah jalur ke tempat tujuan tersebut, sehingga Ganu tidak mempermasalahkan hal itu. Karena yang patut diwaspadai adalah mungkin orang-orang yang berniat buruk. Ya kalian tahu lah maksud gue ya. Diteleponnya lah penumpang tersebut yang bertuliskan atas nama sebut saja Rohi. Selamat malam dengan Bapak Rohi. Titik penjemputannya sudah sesuai ya Pak? Oh iya Pak, nanti jemputnya di depan halte ya. Yang naik cewek, pakai baju warna kuning. Oke siap Pak. Singkat cerita, sampailah Ganu di titik penjemputan. Namun Ganu belum menemukan wanita dengan ciri-ciri baju kuning seperti yang disampaikan oleh Rohi. Anehnya, pada saat itu benar-benar sepi sekali di halte. Nggak ada orang sedikit pun. Padahal ini kan halte bus. Walaupun sekarang sudah jam 10 malam, seharusnya masih ada lah setidaknya 1 atau 2 orang atau bahkan mobil lewat. Ini benar-benar kosong banget. Setelah 5 menit, sosok wanita berbaju kuning itu tak juga muncul. Ganu mulai berpikir untuk membatalkan orderan tersebut. Karena ketika Ganu mencoba untuk menelpon, sama sekali tidak ada respon alias tidak diangkat.
Sehingga Ganu berpikir untuk membatalkan orderan tersebut dan kembali lagi ke warung kopi tempat dia tadi memesan kopi. Saat akan beranjak pergi, tiba-tiba sosok wanita berbaju kuning tersebut muncul di samping kanan kaca mobil Ganu. Sontak Ganu kaget. Astagfirullah. Dibukanyalah kaca mobil tersebut. Det. Mbaknya yang mau ke perumahan X tadi ya? Iya. Oh baik, silahkan naik. Lalu sosok wanita tersebut menuju pintu masuk mobil dengan berjalan mengitari depan mobil Ganu. Berjalan perlahan, berjalan perlahan, berjalan perlahan. Di situ Ganu memperhatikan sosok dari wanita tersebut. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih. Setelah wanita tersebut masuk, mulai tercium aroma parfum yang sangat harum, khas bunga melati. Anehnya, wanita ini duduk di tengah. Maksudnya di belakang, tapi di tengah. Biasanya kan penumpang duduknya di belakang kiri atau belakang kanan. Ini duduknya di tengah, sehingga matanya ini bisa langsung menatap mata Ganu melalui spion yang ada di atas. Jadi spion biasanya kalau driver lihat spion itu kan ke belakang, kaca belakang. Ini dia bisa langsung lihat mata wanita tersebut. Jadi Ganu agak sedikit tidak nyaman. Pikir Ganu, ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting bisa diantarin dengan selamat sampai tujuan. Di tengah perjalanan, Ganu mencoba untuk memulai komunikasi terlebih dahulu. Mbaknya dari mana? Malam-malam begini. Saya dari rumah. Lah, ini mau kemana mbak? Ini saya mau ke rumah orang tua saya sebentar. Emang kerja di mana mbak? Saya sudah tidak bekerja lagi. Sembari menyetir, Ganu ini mulai tambah gak nyaman. Karena mata dari wanita tersebut terus-terusan menatap mata Ganu melalui spion. Sambil senyum lagi. Kayak gini nih. Dia emang senyum, tapi tatapannya itu kosong banget. Suaranya juga agak aneh, kayak orang belum makan seharian. Lemes dan lirih banget. Akhirnya Ganu fokus nyetir aja daripada mikir yang enggak-enggak. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mbaknya nanya, bapaknya kerja sampai malam, apa nggak takut ketemu hal yang aneh-aneh? Hal yang aneh-aneh gimana mbak maksudnya? Mbaknya ini diem aja, nggak jawab apa-apa lagi. Dan Ganu mulai tambah nggak nyaman karena matanya ini terus-terusan menatap mata Ganu sambil senyum. Bayangin aja, kalian nyetir, diliatin terus-terusan sepanjang jalan. Dari naik, entah sampai kapan. Dan itu sambil senyum. Senyumnya itu senyum yang cukup gimana ya, senyum dingin banget. Matanya juga ngeliatin gak gerak, ngeliatin terus. Gelagatnya juga aneh banget. Dia gak ngapa-ngapain, bayangin. Gak pegang handphone, gak pegang apa kayak biasanya. Diem aja, gak ngapa-ngapain. Ngeliatin Ganu terus dengan senyuman yang sama. Ganu mulai naikin speednya ini mobil. Agak ngebut dia. Karena waktu itu emang udah di atas jam 10. Jadi jalanan gak begitu rame. Sehingga masih bisa buat agak lebih kenceng lagi. Ketika mulai ngebut, cewek ini nanya lagi, kok buru-buru pak? Ganu jawab nih sambil agak gimana gitu. Oh enggak apa-apa mbak. Soalnya kan jalannya sepi. Ya biar cepat sampai aja. Si mbaknya jawab lagi nih, bapaknya gak takut kan sama saya? Oh enggak mbak, kenapa saya harus takut? Mbaknya bukan hantu kan? Lagi-lagi wanita itu gak jawab apa-apa. Dia cuma diem aja. Diem aja. Gak jawab apa-apa lagi. Agak tambah merinding nih Ganu. Tiba-tiba hawanya mulai aneh. Seisi mobil itu jadi seperti dingin banget. Tapi badan Ganu ini berkeringat dan ingin muntah, rasa kayak mual gitu. Ditambah lagi
tiba-tiba dia mulai ngantuk. Kayak tahu-tahu berat gitu matanya. Sementara itu, bau parfum khas bunga melati mulai tambah melekat, tambah kuat. Ganu cek AC mobilnya masih normal seperti biasanya. Ganu mencoba untuk tenang. Memang pada saat itu, waktu bagi Ganu terasa sangat lama sekali. Singkat cerita, sampailah mereka di depan blok tempat rumah yang akan mereka tuju. Dan Ganu mulai bertanya, "Rumahnya yang mana, Mbak?" "Lurus aja, Pak. Nanti ada pagar putih di kanan jalan. Bapak berhenti di situ aja." Lalu sampailah mereka di depan rumah dengan pagar putih. "Ini udah sampai, Mbak." "Iya, saya masuk ke dalam dulu ya, Pak. Nanti ayah saya yang akan membayar. Bapak tunggu di sini aja." "Baik, Mbak. Saya tunggu di sini. Terima kasih ya, Pak. Udah mengantarkan saya. Sekali lagi terima kasih." Lalu keluarlah sosok wanita ini dari mobil Ganu. Anehnya, tiba-tiba hawa yang tadinya dingin sekarang jadi normal. Bau parfum yang tadi sangat kuat tiba-tiba hilang. Kemudian masuklah wanita itu ke rumah. Kebetulan saat itu pintu nggak ada yang ditutup semuanya, jadi kebuka pintu pagar, kebuka pintu dalam juga kebuka. Wanita itu langsung masuk aja ke dalam. Selang 10 menit belum ada yang keluar. Dan Ganu mencoba berpikir positif. Mungkin masih ngobrol sebentar. Selang 15 menit masih belum ada yang keluar. Ganu memutuskan untuk mengetuk pintu rumah tersebut. Sebelum keluar, Ganu mengecek kursi belakang. Siapa tahu ada barang yang tertinggal. Dan benar aja, Ganu menemukan sebuah kalung liontin berinisial E. Lalu Ganu segera mengambilnya, sembari mengetuk pintu untuk mengembalikan kalung tersebut. "Permisi, permisi," sambil Ganu mengetuk pintu. Masih aja belum ada yang keluar. Ganu mulai berpikir negatif. Jangan-jangan gue ditipu ini. Saat Ganu hendak kembali ke mobilnya, tiba-tiba keluar sosok laki-laki tua berkacamata. "Iya, ada apa, Pak?" "Bapak siapa?" "Oh iya, Pak, mohon maaf, saya mau nagih ongkos taksi dari anak Bapak. Sudah 15 menit saya di sini. Siapa tahu anak Bapak kelupaan, makanya saya ketuk. Mohon maaf ya, Pak, mengganggu malam-malam." Si bapak ini terdiam sejenak. "Apa? Anak saya?" "Iya, Pak, tadi habis saya antar ke sini. Saya jemput di halte yang ada di selatan. Tadi anak Bapak masuk dulu ke dalam. Katanya ayahnya yang akan membayar. Tapi sudah 15 menit saya tunggu tidak ada yang keluar, makanya saya ketuk." "Oh iya, Pak, ini ada kalung liontinnya anak Bapak yang tertinggal di mobil saya." Ganu pun menyerahkan kalung itu dan si bapak melihat. Lalu si bapak cuma bisa diam sambil pelan-pelan menitikkan air mata. Jadi si bapak ini mulai nangis perlahan-lahan. Jadi air matanya tuh mulai keluar. Ganu yang menyaksikan hal ini cuma bisa diam dan tertegun. Dan akhirnya bapak itu mulai bercerita. "Mas, memang benar. Ini kalung milik anak saya yang bernama Emma. Dan dia baru saja meninggal 2 minggu yang lalu. Setiap malam saya selalu bermimpi tentang anak saya. Dan dia seperti ingin memberikan sesuatu. Kalung ini adalah pemberian saya kepada anak saya waktu itu. Dan Emma berjanji akan menjaga kalung ini seumur hidupnya. Mungkin ini adalah pesan terakhir dari Emma agar saya menyimpan kalung ini kembali. Terima kasih ya, Mas, sudah mengantarkan kalung ini ke saya. Karena cuma kalung ini yang sangat berarti bagi kami." Ganu cuma bisa tertegun, termenung, tercengang. Berarti dari tadi sosok wanita berbaju kuning yang menemani Gani sepanjang perjalanan itu bukan manusia. Ganu diam, tercengang, gak ngomong apa-apa dan gak bisa ngapa-ngapain.
"Oh iya mas, tadi berapa ongkos taksinya?" Dengan perasaan yang masih merinding, Ganu pun menjawab, 120.000 pak." Bapak itu pun langsung membayar ongkos taksi tersebut dan Ganu mulai meninggalkan tempat itu untuk kembali pulang. Sepanjang perjalanan pulang, sesekali tercium aroma parfum khas bunga melati dari sosok Emma tadi. Keesokan harinya, karena penasaran, Ganu mencoba untuk menelpon kembali sosok Rohi yang memesan orderan semalam. Ternyata Rohi adalah sesama driver taksi online yang kebetulan bertemu sosok wanita berbaju kuning alias Emma di halte bus yang minta diantarkan ke rumahnya. Karena hendak pulang, Rohi menolak permintaan dari Emma tapi membantu untuk mengorderkan taksi online yang lain yang kebetulan diterima oleh Ganu. Sejak malam itu, orderan Ganu menjadi lebih ramai dari hari-hari biasanya. Oke, jadi sekian video dari gue kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, yuk dibantu yuk subscribe yuk. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video gue berikutnya. See you next time.